Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh keluarga dong ya. Balik mana ambek aku Icang BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita. Sesuai banyak requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film kisah nyata motivasi sejarah spesial di tahun baru 2023 ya kan, yang berjudul The King's Speech tahun 2010. Selamat tahun baru 2023 buat semua dulur-dulurku dimanapun kalian berada ya. Sehat-sehat selalu dan semoga apa yang kalian inginkan bisa terwujud lur, amin. The King's Speech bercerita tentang Raja Albert atau Raja George VI yang gagap sejak kecil dan harus berjuang untuk bisa berbicara dengan lancar. Karena pidato-pidatonya akan didengarkan seluruh warga Britania Raya, apalagi perang dengan Jerman akan segera dimulai. Seperti apakah kisahnya? Ayo kita langsung gaskan saja pantun dari dulurku, saya Jupe ya. Wow, Jupe. Yang jelas terinspirasi dari mainan lato-lato. Cak Asep tuku tahu teh, monggo sekecaaken. Atek. Tek. One of the marvels of courage. Pada tahun 1925, Raja George kelima berkuasa atas lebih dari seperempat penduduk dunia. Dia meminta putra keduanya yaitu Pangeran Albert dengan gelar bangsawannya yaitu Duke of York memberikan pidato penutupan pameran kerajaan di Wembley, London. Penyiar radio BBC pun bersiap melakukan siaran penyambutan dengan berkumur-kumur, begitu pula dengan penasehat dan petinggi kerajaan yang menenangkan Pangeran Albert. Lalu ketika Albert masuk ke stadion Wembley bersama istrinya Elizabeth dan petinggi negara lainnya, berjuta-juta pasang mata yang melihat dan mendengarkan pidato Albert untuk pertama kalinya sangat-sangat terkejut karena ternyata Albert mengalami kegagapan dan tidak bisa lancar berbicara. Inilah Raja Pidato. I have received the king. Sejak saat itu selama bertahun-tahun lamanya sampai tahun 1934, Albert selalu ditemani oleh istrinya untuk terapi bicara dengan berbagai macam metode seperti memasukkan banyak kelereng ke dalam mulutnya yang bukannya bikin lancar ngomong tapi malah gumo ya kan. It cured Demosthenes. That was in ancient. Enunciate. Now, if you would be so kind, a wealth of words. Sebagai istri yang sangat suportif meskipun Albert telah putus asa dan melarangnya mencarikan terapis-terapis lainnya, diam-diam Elizabeth menemui pria paruhbaya bernama Lionel Locke, seorang terapis bicara kelahiran Australia yang memiliki metode penyembuhan tidak biasa, kata orang-orang lur. Dengan keyakinan sangat tinggi, Lionel yakin bisa menyembuhkan sang Pangeran Albert. Namun dengan catatan Albert harus sepenuhnya percaya kepada Lionel dan metode penyembuhan wajib dilakukan di ruangan konsultasinya Lionel, bukan Lionel yang datang ke kediaman Albert. Lionel sendiri memiliki seorang istri bernama Myrtle, juga 3 orang anak yaitu Anthony, Laurie, dan Valentine. Sesuai janjinya, Albert tetap merahasiakan identitas klien pentingnya yang merupakan seorang pangeran, bahkan ke keluarganya sendiri. Untungnya Elizabeth berhasil merayu suaminya untuk pergi ke tempat praktek Lionel. Secara privat Lionel tidak langsung memulai pengobatannya, namun ngobrol-ngobrol ngalor ngidul terlebih dahulu dengan Albert agar hubungan mereka bisa semakin dekat dan tidak canggung. Lionel juga memanggil Albert dengan panggilan kecilnya yaitu Bertie. Juga melarangnya merokok karena bisa merusak paru-paru dan membunuhnya. Tidak seperti dokter-dokter kenalan Albert selama ini yang membolehkannya merokok. Tanpa ragu-ragu Lionel bertanya kapankah Albert mulai gagap. Loh, jelas Albert yang memang temperamen pun tersinggung dan sempat emosi. Namun Lionel yang tetap tenang mengatakan jika tidak ada yang gagap sejak lahir. Dan Lionel pun menjawab gagapnya muncul saat dia umur 4 atau 5 tahun. Karena Albert mengaku tidak tergagap-gagap ketika bicara dengan dirinya sendiri. Lionel pun memberi tantangan untuk membaca buku saat itu juga. Tapi tetap aja Albert masih tergagap-gagap. Sebuah kontroversi ya kayak gitulah lur. I'll bet you that you can read flawlessly right here, right now. So please stand
And take a look at that. To be or not to be? That can't be. Langkah berikutnya Albert diminta mendengarkan musik yang sangat-sangat keras sambil membaca buku dan suaranya direkam oleh Lionel. Namun Albert yang sudah bertahun-tahun menjalani terapi merasa pengobatan Lionel sia-sia dan tidak akan berhasil, lalu dia pun pergi dari sana. Tapi sebelum itu Lionel memberikan piringan hitam tersebut yang berisi rekaman Albert saat membaca buku tadi. You're playing music, I know. Hopeless. Hopeless! I don't feel this is for me. Please keep it as a souvenir. Keesokan harinya Pangeran Albert diminta melatih pidatonya oleh sang ayah Raja George V dengan sangat keras, penuh tekanan dan kata-kata yang menusuk hati. Mau dipaksa berapa kali pun Albert masih belum bisa membaca dengan lancar dan itu membuat ayahnya sangat kecewa. Papa, I don't think I can read this. Have a go yourself. Just try it! One of the marvels of... Do it! Albert yang merasa tidak memiliki harapan sembuh pun galau semalaman di rumahnya. Sampai akhirnya dia mencoba nyetel piringan hitam dari Lionel yang berisi rekaman suaranya. Ternyata Albert yang saat itu mendengarkan musik keras dan fokus membaca tulisan benar-benar bisa membaca lancar tanpa ada gagap sedikit pun. Betapa terkejutnya Albert mendengar rekaman suaranya, begitu pula dengan istrinya Elizabeth. To be or not to be? The heartache and the thousand natural shocks. Keesokan paginya Albert dan Elizabeth pun kembali mendatangi tempat praktek Lionel. Selanjutnya Lionel akan memberi pelajaran, yaitu merilekskan otot rahang, memperkuat lidah dan melatih kekuatan diafragma Albert. Hari demi hari pun dilalui oleh Albert yang terus dilatih oleh Lionel, juga diminta memberi pidato di acara-acara kecil untuk menerapkan dan membiasakan hasil latihannya. Feel the looseness of the jaw. Slowly exhale and down comes her royal. Bounces, bounces. Who put her in? They are glad to visit this important... Singkat cerita, pada tahun 1936 Albert yang bicaranya sudah jauh-jauh lebih baik bertemu dengan kakaknya David. Hari itu mereka bertemu untuk menjenguk ayah mereka, Raja George V yang sedang sakit keras. Naasnya saat akan makan malam, Raja George V yang sudah sekarat pun meninggal dunia. Itu artinya David sebagai putra sulung akan menggantikan sang ayah sebagai raja berikutnya. Long live the king. Setelah kematian ayahnya, Albert mendatangi undangan dari David di Skotlandia, dan betapa terkejutnya dia karena David akan menikahi seorang wanita yang sudah bersuami bernama Wallis. Itu artinya Mbak Wallis akan bercerai terlebih dahulu dengan suaminya, yang mana hal tersebut dilarang oleh gereja maupun pemerintahan. Sebagai adik, Albert pun meminta David untuk memikirkannya lagi dan lebih baik fokus dengan status rajanya saat ini. Karena berhadapan dengan David, kegagapan Albert pun kembali muncul. Lalu Lionel menemukan satu cara untuk meredakan kegagapannya dengan cara mengumpat berkata-kata kasar sepuas hati agar pikirannya bisa kembali plong dan fokus. Lalu Lionel pun mengajak Albert keluar jalan-jalan untuk mencari angin dan dia bertanya kenapa Albert terlihat sedih. Albert pun menceritakan jika abangnya David akan menikah dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami bernama Wallis. Padahal peraturan di Inggris sudah jelas bahwa sebagai raja dilarang menikahi wanita yang bercerai. Mendengar itu, Lionel mengatakan jika Albert lah yang memang lebih pantas menjadi raja dibanding David karena dia belum bisa bersikap layaknya raja. Jelas Albert emosi mendengar saran dari Lionel karena dia tidak mau mengkhianati kakaknya. Albert pun memutuskan untuk tidak memakai jasa terapi Lionel lagi dan akhirnya mereka pun berpisah. I'm just saying you could be king. You could do it. That is treason. You're nobody. These sessions are over. Setelah itu Albert bertemu dengan Pak Perdana Menteri Baldwin yang mana dia mengatakan jika raja tidak selalu memiliki hak-hak istimewa. Jika raja tidak mau mengikuti saran dari pemerintah maka raja harus turun tahta, dan jika raja menolak turun tahta maka para pemerintahanlah yang akan resign. Orang-orang parlemen juga tidak mendukung pernikahan David yang menganggap dirinya kurang berintegritas untuk menjadi seorang raja. Apalagi perang dengan Jerman sudah di depan mata dan masyarakat se-Britania Raya
Dia membutuhkan sosok raja yang bisa menyatukan mereka. Tak lama kemudian David pun datang ke istana dan secara tiba-tiba dia memutuskan untuk turun tahta karena ingin menikahi Wallis. Setelah menandatangani surat sertijab serah terima jabatan, David pun memberi pidato kepada rakyat bahwa sang adik Albert akan menggantikan dirinya sebagai raja. Karena David tidak akan sanggup memikul tanggung jawab dan tugas-tugas yang teramat sangat berat jika tidak ada dukungan dari wanita yang dicintainya. Singkat cerita, di hadapan para petinggi negara, Albert yang sudah menjadi raja pun memberikan sambutannya. Namun karena terlalu banyak orang dan ada foto-foto raja serta ratu-ratu terdahulu, Albert yang merasa tertekan pun lagi-lagi bicara dengan gagap. In circumstances, I meet you today. Hari itu Elizabeth dan kedua anaknya yaitu Margaret dan Elizabeth II pun diboyong ke istana raja. Udah tahulah kalian lur sama almarhumah Bu Ratu Elizabeth II ini ya kan. Sebagai raja baru, Albert pun membiasakan diri membaca dokumen-dokumen penting negara yang tentunya dia merasa tidak percaya diri, tidak tahu apa-apa dan tidak sanggup dengan beban-beban tersebut. Elizabeth pun memukpuk dan menenangkan suaminya yang menangis karena dia sangat yakin Albert pasti bisa melalui semua ujian itu. I'm not a king. He stammers so beautifully. So leave us alone. Keesokan paginya, Albert dan Elizabeth mendatangi kediaman Lionel untuk meminta bantuannya. Juga saling meminta maaf atas pertikaian sebelumnya. Karena kegagapan Albert muncul kembali, Lionel meminta dirinya untuk jangan pernah takut dengan apapun atau siapapun. Juga Albert harus menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang ayah, kakak, dan atau raja-raja terdahulu. Lalu Lionel pun meminta Albert melakukan simulasi sumpah jabatan raja di sebuah gereja. Promise to do so. Louder. Solemnly promise to do. I will perform and keep, so help me God. I am willing. Well, of course you are. Kiss the book and sign the oath, and you're king. Sampai akhirnya pada tanggal 3 September 1939, apa yang ditakutkan semua orang pun datang, yaitu dimulainya perang melawan Jerman. Para petinggi langsung menyerahkan naskah pidato kepada Raja Albert yang harus melakukan siaran jam 6 nanti ke seluruh negara, kerajaan juga angkatan bersenjata Inggris. Kata-kata pidato sudah disusun dengan perkiraan durasi kurang dari 9 menit. Lalu 40 menit sebelum siaran dimulai, Lionel pun sampai ke istana dan langsung melatih pidato Albert. Jelas Albert sebagai raja anyaran deg-deg ser ya kan, dan kembali tergagap-gagap karena akan berpidato di situasi yang sangat-sangat genting untuk menyatukan warganya dan menumbuhkan moral para pejuang. Ketika masih emosi karena belum bisa membaca lancar, tiba-tiba Elizabeth datang memberitahu jika waktunya pidato telah tiba. Seluruh petinggi dan penasihat pun menyambut Albert yang akan melakoni pidato di momen penting nan bersejarah. Lionel mendampingi Raja Albert yang akan berpidato, bahkan sudah memberi tanda garis di setiap beberapa kata sebagai jedanya. Lionel pun mengatakan jika Albert harus melupakan semua beban dan orang-orang yang mendengarkan. Anggap saja pidato tersebut dibacakan hanya untuk Lionel sebagai seorang teman. Pidato Raja Albert pun akhirnya dimulai. Lionel terus menenangkannya dan memberi arahan agar Albert tidak tergagap-gagap sama sekali. Alhamdulillahnya pidato berjalan sangat-sangat lancar dan seluruh warga yang mendengar pun kembali optimis dan percaya diri. In this grave hour of the differences between ourselves, for we are called to meet the challenge. My people at home and my people, the task will be hard. Petinggi-petinggi di istana pun mengucapkan selamat karena bukan hanya berbicara lancar, tapi Albert berbicara layaknya penyair yang hebat. Betapa bahagianya Albert saat itu. Dia sangat berterima kasih kepada guru, terapis sekaligus sahabatnya yaitu Lionel, juga kepada istri dan anak-anaknya. Setelah itu, Albert pun menyambut kerumunan warga yang telah berkumpul di depan istana. Dan sejak saat itu Albert selalu melakukan pidato-pidato di masa perang yang sangat bersejarah bersama Lionel. Bahkan Raja Albert atau yang biasa dikenal dengan nama Raja George VI menjadi simbol perlawanan negara. Pada tahun 1944 sang raja mengangkat Lionel menjadi Commander of Royal Victorian Order atau bentuk penghormatan dari raja yang menjadikan Lionel bagian dari Orde Kesatriaan.
Lionel dan Raja Albert atau panggilan kecilnya Bertie tetap berteman selama sisa hidup mereka. Your Majesty, I am speechless. Congratulations. Buyar, berjuanglah tanpa mengenal lelah dulur-dulurku, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Memang tidak mudah, tapi harapan akan selalu ada bagi mereka yang mencoba. Itu, Assalamualaikum dulur-dulurku. Icang, Jakarta 31 Desember 2. Nggak usah sok proklamasi juga dong.